Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Wawan Eko Julianto, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata penerapan Bagja Prakarsa Perubahan dengan judul Topiku, Topik Pidato Kreasiku, Model Pembelajaran Berpihak kepada Murid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya di komunitas belajar NGMP Bahasa Indonesia SMP Negeri 3 Balikpapan ini. Saat ini saya sedang melakukan pendidikan calon guru penggerak di Angkatan 9 dan saya mendapatkan tugas untuk melakukan prakarsa perubahan dengan menggunakan model manajemen Bagja. Prakarsa perubahan yang ingin saya lakukan adalah mewujudkan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia yang berpihak kepada murid pada materi menyajikan teks pidato. Tahap pertama, define, saya mencoba untuk menggali informasi dari teman sejawat di komunitas belajar bahasa Indonesia untuk mendapatkan berbagai informasi dan referensi mengenai metode dan model pembelajaran yang sering digunakan dalam menyajikan teks pidato. Pada tahap ini, saya mendapat referensi untuk melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran sehingga mendapatkan referensi mengenai gaya belajar siswa dan juga kemampuan awal siswa dalam teks pidato. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya mengenai saya terkait dengan rencana prakarsa perubahan saya dengan menggunakan pendekatan inti apresiatif model manajemen prakarsa perubahan Bagja. Jadi pada pertemuan sebelumnya saya sudah melakukan wawancara dengan teman-teman di komunitas belajar NGMP Bahasa Indonesia dan mendapatkan beberapa masukan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang nantinya akan saya arahkan ke dalam pembelajaran yang bermakna dan berdiferensiasi sebagaimana acuan kurikulum merdeka yang saat ini dilaksanakan di sekolah. Dan berdasarkan dari hasil penggalian pertanyaan saya, akhirnya saya memiliki satu konsep untuk membuat sebuah pembelajaran bermakna dan berdiferensiasi dengan judul Topiku, Topik Pidato Kreasiku. Pada tahap discover, saya mengkomunikasikan ide terkait model pembelajaran Topiku, Topik Pidato Kreasiku kepada teman sejawat dan murid untuk menekan setiap tantangan yang menghambat terwujudnya kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia yang berpihak kepada murid pada materi menyajikan teks pidato. Selain itu, saya juga meninjau sumber daya pendukung yang ada di sekolah dan di murid yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Saya mungkin di sini berfokus ke misi. Nah, di dalam poin 4 ya Pak, bagaimana cara yang akan kalian lakukan untuk menyampaikan teks pidato yang telah kalian buat? Di sini Bapak memiliki beberapa misi. Mungkin minta tolong bisa dijelaskan, ada misi kelas A, ada misi kelas B. Jadi nantinya karena ini pembelajaran berdiferensiasi, jadi saya berencana untuk melakukan diferensiasi pada produk pidato yang mereka hasilkan. Sehingga dari inspirasi itu akhirnya saya menuangkan ke dalam dua bentuk misi kelas A dan misi kelas B. Jadi kalau misalnya di misi kelas A itu ada dua penyajian yang bisa dipilih.
Yang pertama itu adalah berpidato tanpa teks, jadi ini harus menghafal. Terus yang kedua itu berpidato dengan menggunakan video atau live streaming yang diunggah ke media sosial. Terus untuk misi kelas B itu juga ada dua pilihan. Yang pertama itu berpidato dengan teks, jadi boleh berpidato dengan teks. Dan yang kedua itu adalah berpidato dengan menggunakan rekaman suara saja. Pada tahap Dream, saya mencatat setiap saran dan hal-hal yang perlu dikembangkan dari model pembelajaran topiku, topik pidato kreasiku yang telah saya tetapkan. Saran dan perbaikan saya gali secara interaktif, baik yang berasal dari teman sejawat maupun dari murid. Melalui proses ini, saya mendapatkan referensi perbaikan dalam melakukan refleksi di bagian akhir pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi guru dan siswa. Pada tahap desain, saya merancang prosedur kerja yang akan dilakukan dalam model pembelajaran topiku atau topik pidato kreasiku, menyiapkan rencana pembelajaran, mengevaluasi rencana pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, merefleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran, dan membuat rencana tindak lanjut untuk mengembangkan model pembelajaran topiku, topik pidato kreasiku. Tahap deliver, saya mengatur penjadwalan terhadap pelaksanaan pembelajaran topiku, topik pidato kreasiku dengan melibatkan teman sejawat, yaitu Ibu Siti Subaidah sebagai supervisor dalam pelaksanaan pembelajaran. Selain itu, saya juga menggali refleksi dari supervisor dan murid sehingga mendapat gambaran bahwa topiku, topik pidato inspirasiku dapat diterapkan atau dikembangkan di kelas lain. Terima kasih dan salam bahagia.